Tapi laki ni tidak semayang pemabuk, sakit hati tahu tak? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah hak perempuan menceraikan awak, Pak. Oh, entahlah. Itu jalanan belabu hitam tu, sebanyak-banyak laki-laki gilur, Pak. Nang karajo ibu, nang menggali ibu, nang masak ibu, nang menyosak, mencuci ibu, yang menggosok, ngantar anak sekolah, menjabui anak sekolah, laki mengangkang aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala az-zulumati wan-nur Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم قال تعالى في آيات أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang mulia para buya, para umi, para ustaz, para guru, para khatib, para bilal, pegawai syarak dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang terhormat seluruh komponen pengurus, pembina, penasihat, yang terhormat pemerintah setempat, Ibu Lurah beserta seluruh jajaran, yang terhormat nenek mama, tompek batanyo, tompek babarito, yang kami hormati seluruh paguyuban, persukuan, persatuan organisasi yang tidak disebutkan satu persatu dari berbagai daerah dan berbagai suku, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, anak-anak sama-sama kita sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kepada kita semua kami mohon maaf, baterainya dah soak, Pak. Pagi semalam dengan Pak Bupati Kampar beserta dengan seluruh jajaran kepemerintahannya, malamnya di Kota Bangkinang, sehingga berpacu malam tadi ke Pekanbaru, jam 3 subuh bersiap-siap, jam 4 berangkat menuju ke sini. Jadi sudah 2 minggu ini Maulid Nabi belum ada istirahat. Jadi kepada rekan-rekan pemuda remaja, karena anak-anak cukup ramai, coba sepanjang bisa kita berusaha, kita amankan anak dan adik-adik kita sepanjang bisa. Kalau tidak bisa, apa boleh dibuat? Namanya anak-anak. Ini anak-anak tu sama je pajak ketek juga.
Baik Bapak dan Ibu jemaah terhormat. Kalau bicara masalah maulid, sebetulnya kata-katanya ada 3 Pak. Maulud, maulid, mulud. Jadi maulud, maulid, mulud. Kalau maulud sebelum lahir, kalau maulid setelah lahir, kalau mulud mamam Pak. Di siko itulah. Tetapi yang lain ngaji dulu baru makan. Kalau siko makan dulu baru ngaji. Jadi kalau kebanyakan awak Melayu, awak orang Minang, memang begitu Pak. Dia tamu dulu makan, sudah makan baru undiang dekakok. Ya silakan. Pertama Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah, bukan manusia biasa. Kalau ada orang bilang, ala Muhammad itu sama dengan awak, apa bedanya? Tidak ada ke beda sama awak. Itu sifatnya. Sifatnya yang disebut sifat kemanusiaan. Nyo nak babinyi, nyo nak makan, nyo nak lalok, nyo ingin. Itu sifat kemanusiaan. Tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Yang pertama beliau itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Awak yang hadir kau ada kekasih Allah kan tak? Bu, ibu-ibu yang hadir ada kekasih Allah yang di belakang? Cuang kek tangan. Ingin ambo nengok wajahnya mana orangnya tu. Atau kekasih ibu lurah yang dicintai, yang disayang di ibu lurah. Cuang kek tangan. Coba. Rasulullah tu kekasih Pak. Mana dalilnya? Coba tengok dalam solawat. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Rasulullah adalah kekasih Allah. Mana lagi? Coba tengok dalam solawat lain. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya salamu alaika, salawatullah. Ya Habib, hai kekasihku. Makanya dalam Al-Quran mak dan bapak yang bersolawat kepada Nabi pertama sekali adalah Allah. Yang kedua, siapa lagi yang bersolawat kepada Nabi? Malaikatnya Allah. Mana dalilnya Ustaz? Tengok dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang beriman, salawatlah kalian. Wasallimu taslima. Berilah salam keselamatan. Kini yang kedua, Nabi Muhammad sesuai dengan konteks judul ketauladanan. Ketauladanan itu kan kata tambahan, imbuhan kalau bahasa Indonesia. Bahasa awak tambahan. Ketauladanan. Asal katanya tauladan. Tauladan. Dari kecil Rasulullah menunjukkan ketauladanan yang baik. Mana contoh Ustaz? Nih. Mohon maaf Pak Ketua. Boleh togaknya Pak.
Pak Ketua ni kan orang Madura. Ya, jadi mau di madu rasa. Jadi kalau orang mau kalau beliau ni sudah siap dan sudah azab oleh madu rasa. Ada orang tak sonang, ada orang sonang, ada yang menghampai. Pokoknya lah cukup makan madu. Istri saya pun sudah mau di madu. Bu, ibu sudah mau di madu? Itulah. Bini ambo suruhnya, bang, pala boleh madu. Madu tu suruh bolehnya, Pak. Okey. Mohon maaf, togaknya. Awak ngaji tak lama donya baterai lah soal. Boleh ibu lurahnya nak bangkit loleh kan, tak sama bupati. Sebetulnya ibu lurah, bupati tu dilanjutnya acara jadi. Tapi kalau ibu lurah bangkit, siko kacau mereka. Nih, tengok. Digendong oleh Abdul Muttalib, atuk yang sayang kepada cucu. Dibawa ke pasar, dulu namanya pasar Ukas. Kalau kau pasar baru namanya ya, pasar baru. Ya, bedanya Ustaz pasar dulu jo kamu kini. Sebenarnya ndak ada beda sama lah. Los kain, los jobare, los orang jo sate, los ama-ama nyusu anak orang. Tu. Kalau dulu di Makkah tu ada losnya, Pak. Cuma kalau ke awak ko ama-ama menyusu anak, ndak pakai los do, menoteraga ajanya. Date becak dalam oplet. Betul apa tidak, Bu? Itu tanda sayang ke anak, Pak. Tanda sayang ke anak. Dah, dibawa ke pasar Ukas. Dikasih sama ibu yang gemuk. Gemuk. Kalau bahasa Inggrisnya gapuk, Pak. Agi kamak yang gemuk. Tak mau Rasul. Tak mau Rasul, Pak. Tak mau. Padahal sama ibu yang gemuk, enaklah digendong. Sojuk, lunak, lembut. Rasul spring bed, Pak. Tapi tak mau Rasul. Kasih sama ibu yang cantik, tak mau. Sama kasih ibu yang biasa, tak mau. Tinggal lagi nenek tua. Bukan nenek muda, nenek tua. Dikasih sama nenek, tenang Rasulullah dalam genggaman Halimatus Sa'diyah. Ini contoh, Pak. Bukan Rasul tak mau sama yang gemuk, yang cantik, yang biasa. Mau Rasul, tapi beliau buat contoh. Hormati orang tua terlebih dahulu. Makanya ama ayah, siapapun lah awak, cubalah gores, lukai sikit, menetes air atau darah. Tampung darah itu. Larikan ke rumah sakit. Diperiksa darah itu. Darah siapa? Darah ibu dan darah ayah. Yang meleleh, yang mengalir dalam tubuh adalah darah ibu dan ayah. Sang ibu melahirkan dan membesarkan bertentangan dua pilihan. Hidup mati. Rasul kasih contoh, hormati orang tua. Awak sampai kini jangankan menghormati orang tua yang lain, Pak. Jangan menghormati ama-ama ayah yang lain. Ama ayah sendiri tidak dihormati, Pak. Ingat ama ayah. Raja kita di kampung orang duduk dalam singgasana terhormat. Dikawal kita siang dan malam. Hormat uang pakai awak. Baliklah ke kampung besok ama ayah. Udah mo, acau kakak mo, baliklah ke kampung besok. Duduk dekat amak juaya. Buyung je dia panggil dia amaknya juaya, Pak. Iya tu tak? Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah. Maka Rasul sampaikan, ridallahu fi ridul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah, menggigil Halimatus Sa'diyah. Kalau saya kau menggigil tu apa bahasanya doh, Pak? Oh, menggigil je. Kalau bahasa orang kampung kami menggigit, Pak. Kadang-kadang orang awak kau nak maju je pada menggigit je kan, menggigil je. Biarlah menggigil.
Kenapa Halimatus Sa'diyah menggigil? Sadar, ia ada tua, sakit-sakitan, tak punya apa-apa, tak ada punya persiapan. Malu. Tapi yang digendong ni siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak sadar Halimatus Sa'diyah yang bungkuk jadi luri, yang sakit jadi sehat, persiapan banyak, dikasih mimik sebelah kanan, mohon maaf, tak mau Rasulullah buka mulut. Nangis Abdul Muttalib, seorang kakek yang sayang terhadap buah hati belian jantung Siti Aminah. Tak mau Rasul buka mulut. Kenapa Rasul tak mau buka mulut? Ama ayah, sebab sebelah kanan kau lah diagih dulu oleh Halimatus Sa'diyah ke Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan kau lah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah membuat contoh ke awak, jangan diambil punya orang, punya awak aja lah diambil. Maka ayah dulu di kampung, abang udah ambok, acu ambok, ungu ambok, kadang-kadang anak tu, hoi hoi hoi. Mana? Jalan mak. Mana jalan? Kampung kau. Sama siapa? Si Anu. Jangan coba-coba ambil punya orang. Tak dengar bukan empatan tangan tu. Lek tak dengar. Dan pilin telinga tu besok. Lek dengar. Yo mak. Jalan wak di kampung. Kalau ingin wak sesuatu, minta pak. Bo kasih jambu, mak agi tabu, mak minta air supaya halal. Iyo tu ndak? Iyo tu ndak? Kini lah main sentak je le pak. Jambu orang, jambu awak, mangga orang, tanah orang, laki orang. Coba. Makanya kasus banyak di selesai di ibu lurah, kadang-kadang kasus laki bini bercakap. Nan surang elok, nan surang iko pula. Nan iko elok, nan iko pula. Rasul dari kecil kasih contoh. Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Ibu lurah buat acara majlis taklim. Ibu lurah buat acara dasa. Ibu lurah ada acara timbang bayi. Kalau timbang bayi apa usawak tu? Apa nama tu? Pos yandu. Diundang 150 orang. Datang 80 orang. Kue kotak berlebih 70. Panitia berobui-robui. Nan surang dapat 5 kotak, nan surang dapat 7, nan lain dapat 10, nan di belakang dapat 5 boleh. Golaknya bukan main. Padahal itu belum tentu halal. Dimakan dek laki, dimakan dek anak, dimakan dek minantu, dimakan dek mintuo, barang yang tidak halal. Iya tu ndak? Kau biar tu kalau biar kau jadi bawa pulang. Tu banyak Ustaz. Kalau biar baik caranya bungkus. Agi kambo. Tu halal itu. Artinya mak dan bapak kalau tidak kehalalan jangan dibawa-bawa. Jangan dibawa-bawa. Tu Rasul kasih contoh. Dah mulai Rasulullah anak-anak tadi bayi, anak-anak remaja. Coba. Rasul tinggal sama bundanya yang mulia Siti Aminah. Aminah sonang. Tinggal sama atuknya Abdul Muttalib senang. Meninggal atuknya, tinggal sama paman Abu Talib senang. Meninggal Abu Talib, hidup jo kawan-kawan senang. Minjam sama Siti Khadijah. Minjam Siti Khadijah senang. Menikah dengan Siti Khadijah senang. Sampai berumah tangga senang. Dimanapun Rasul berada tetap menyenangkan orang. Eko yang disebut dengan rahmatal lil alamin. Kini wak boka diri awak, sejauh mana baru hidup menyenangkan orang? Coba. Bu. Kalau jujur awak pasti suka Rasulullah. Jujur awak pasti suka Allah Ta'ala. Kini bertanya mau ke ibu-ibu yang sering pengajian segala macam. Suami ibu mana yang banyak jujur atau berdusta?
Bu. Bu. Mana yang banyak laki baduto atau jujur? Kan? Yang jujurnya. Berarti gowangnya Pak. Dan selain itu takwiknya. Indahkan dicorai ini malam kau dah bu. Coba tengok Rasulullah. Menyenangkan Pak. Berawal dalam rumah tangga. Makanya mak dan ayah kalau ingin rumah tangga aman, tenang, damai. Apa resepnya Ustaz? Serumah tangga itu ta'abbud ilallah. Ibadah kepada Allah. Siti Khadijah rajin ibadah. Rasulullah ahli ibadat. Senang Pak. Coba. Mana contohnya Ustaz? Rasul berangkat kerja. Dia bilang sama Siti Khadijah, iya bang, ambo berangkat kerja yo. Diantar Siti Khadijah ke muka pintu. Berangkat Rasulullah berjalan. Tak nampak Rasulullah tu lepas. Baru Siti Khadijah masuk ke rumah. Ya Allah. Agi keselamatan ke laki ambo ya Allah. Baginya rezeki yang murah ya Allah. Tolong kembali selamat ke haribaan kami ya Allah. Itu doa Siti Khadijah Pak. Tapi kalau Siti Khadijah kini Pak minta ampun Pak. Kadang-kadang laki mengecek. Bo, yo, ambo baiklah. Ambo poilah matilah nya dia mah. Ambo kok dong ada membini ambo sekali tu dan tinggal Pak. Padusi sebanyak kau. Subuh aja tadi ngecek kayaknya. Dek, iya bang. Dan pai wirid mana bang wirid? Ton ke Jambi. Copek pulang ya bang. Dek. Awak alung poilah suruhnya pulang. Kok ada macam itu di siko Pak. Ambo nambah rasanya. Sorry guys. Bu Lurah, kalau banyak ibu-ibu di belakang tu yang mati pajak, urus pajaknya Bu. STNK-nya masih hidup apa mati? Melapor sama Bu Lurah. Lapor sama Bu Lurah. Bu Lurah tahu itu, banyak warganya yang mati pajak itu. Tapi artinya bukan itu persoalan Pak. Tenang, rahmatal lil alamin. Coba, menyenangkan. Dari mana asal usul akhlak datang Ustaz? Dari mana asal usul ketenangan itu datang Ustaz? Maka Rasulullah, mak dan ayah, ketauladanan beliau salah satu di antara banyak, beliau adalah ahli abid, ahli ibadah. Beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli zikir. Mohon maaf. Ini Masjidil Haram, ini rumah Abu Lahab, ini Maulidin Nabi, tempat beliau lahir. Berangkat solat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat. Naik lewat di sini. Karena dulu tu di Mekah tu gang-gang aja dia nyoba. Jalan-jalan ketek je. Naik Abu Lahab kata. Lewat Rasulullah di bawah, lidudahi Rasulullah, kena sorban sebelah kanan, ditengok, oh air ludah. Sampai 3 kali sama ayah Rasulullah memaafkan. Tu ketauladanan Rasul, lapang dada. Oh duduk Rasulullah dekat Ka'bah, i'tikaf, ndak aman, dilempar dengan kotoran onta. Kemana Rasulullah ibadat? Berangkat beliau, ada sebuah bukit namanya Jabal Nur. Karena di Mekah itu ada gunung yang 2 yang paling tinggi. Satu Jabal Nur, yang kedua Jabal Sur. Apanya ke Jabal Nur? Bahasa awak Gua Hira. I'tikaf beliau di situ ibadah berapa lama? Dalam riwayat mengatakan 40 hari 40 malam berkhalwat beliau di situ. Ikola asal usul buya-buya awak dulu berkhalwat. Makanya di Sumatera Barat, bagian-bagian pesisir itu terkenal dengan Syekh Burhanuddin yang tarikatnya Syatariyah. Kalau beliau tidak berkurung, tidak masuk dalam kelambu, tidak berkhalwat, tapi beliau adalah bersolat berjamaah 50 waktu. Itulah tarikat Syatariyah salah satu.
Oh, daerah Kesika, mulai Parabek, Inyak Musa, sampai Inyak Candung, dan seterusnya, sampai Bayokumbu, itu tarikatnya Naqsabandiyah. Makanya masuk suluknya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ingin tenang, ingin aman, ingin damai, beribadat bukan hanya di masjid. Boleh di musalla, boleh di rumah, di mana-mana boleh. Yang penting aman, tenang. Aku nang hebatnya mak ayah. Kumasoji indah, sumayang indah, kurban indah. Iku ada iuran untuk impak wakaf sedekah untuk WC tadi ya, tempat wuduk indah. Tak ada dah Pak. Matinya nak masuk serugo lah Pak. Di kampung ambo banyak nak macam itu. Ambo rasa kalau di siko lebih parah dari itu lah Pak. Iyo pun dah. Nani iyo je nani ndak. Rasul ahli ibadah. Coba. Oh Siti Khadijah. Jangan ditanya. Habis yang namanya Siti Khadijah bukan milioner lagi Pak. Triliun. Bukan miliaran. Triliun. Uangnya banyak. Tapi Siti Khadijah. Bang. Dia bilang sama Rasul. Aku cincin nambo ku. Jual lah bang. Bangunlah untuk WC tapi bau tua. Bang. Aku ada apa galang ambo. Jual lah bang. Jual lah. Bangunlah madrasah. Dia ambil dukunya kok. Bang, kau ambil. Jual lah bang. Atau ada mangkuk ketek tu bang. Apa nuo jomeh dalamnya. Ambil lah bang. Boleh ke tombak. Boleh ke unta. Boleh ke kuda. Boleh kau ke panah. Supaya lama berparang jo sahabat. Belilah bang. Itu Siti Khadijah pak. Habis hartanya demi agama. Kalau Siti Khadijah kini. Jangan dibaca oleh pak. Jangan kan minjam. Jangan minta pak. Minjam je nak dapat dah pak. Dek. Pinjamlah bang dek. Itu apa? Buat modal. Modal apa? Buat kandang ayam. Ndak. Tolonglah besok kan batalu nya mana te ke do. Apa anaknya kan dan kembali indak. Tolonglah indak. Anyo Siti Khadijah ni pakai dia cincin 1,5 me, 2 me. Apa barang le amal tik lontiak tangan tu. Lah siap makan, duduk beko macam iko, sambil ngumpas pisang, sambil ngumbat pisang, sementara cucuk lah bang hidung tu. Ya nampak dia orang. Kalau ingin selesai tempat uduk, di siku atau di situ Pak Ketua? Oh, ya salah tunjuk lah kan. Kalau ingin selesai tempat uduk, ayah-ayah ni tak perlu ikut dengan harta. Cukup pikiran dan tenaga. Apalagi anak muda. Cukup amak-amak kau banyak bitinya Pak, banyak bitinya. Kau mau tengok yang wajah-wajah omeh, punya omeh, banyak kau. Kau biar sambil surang. Saya yakin ada ibu yang punya 15, ada yang 20 emas, ada 30, ada 50, dan ada yang 100 lebih. Kau biar sambil surang. Jalankan oleh amak-amak yang punya omeh tu, jalankan. Awak suami seorang ya. Sabanyak kau, adon punya omeh 40 orang. Adik buatnya suami seorang, adik kubiaknya suami seorang. Kan 40 omeh tu Pak, 80 juta. Itu kalau setnya nak macam apa? Nak pakai remote macam itu. Bisa. Bisa. Jangankan air yang nyemprot tu. Ngambil tu. Bisa. Kalau pemuda, mohon maaf, memang uangnya tidak banyak. Jajannya dari orang tua. Tapi gotong royong kasih sama anak muda. Jam 2 malam, 3 malam, jadi. Kena tengok anak-anak muda macam kuah. Dia senang hati nampak. Mudah-mudahan anak muda ada si koko masuk serugo sadonya. Amin. Luar biasa Pak. Cuma itulah. Kadang-kadang laki magi binti ke bini. Dagi 200, kecil bini. 200 konyo bang, nado lain. Dagi 1 juta konyo nado lain. Payah cari piti tu payah. Apalagi di pasar, siko lumayan lah di kecamatan. Di Pekanbaru, mohon maaf Pak, oh intala. Berperang demi cari kehidupan. Manggali di siko. Datang polisi Pamung Praja. Hoi, biai. Amak. Jangan ngalih situ. Tu jalan tu trotoar tu nak boleh ngalih. Sorry, let's get it. Besok datang lah, mak tak boleh situ rumah. Itu parit di bawah rumah. Banyak sampah beko. Mereka kata. Beko datang lupa polisi Praja.
Dua to, tiga to. Oh ya mak, tak boleh kan? Bu, tak boleh kan jualan situ. Belakang lu sekata. La panik, la heboh, la surui, la segala macam. Datang je lah. Kalau amak-amak bangkit marahnya pak. Tak ada nak bisa melawan no pak. Di mana aja lah. Mula nengok. Itu di pasar-pasar itu. Datangnya polisi Pamong Praja. Datang polisi asli. Datang tentara. Lati bobongnya mama tu. Mulai. Bapak jangan begitu pak. Ini tuh cari nafkah pak. Tuh makan anak saya. Kan udah geser. Tak juga boleh. Lihat tu dia. Masya Allah. Akonya jangan lawan-lawan ke bini pak. Kalau nyola mensensing kain, lari je lah. Desiko dek ibu lurahnya elok, maka mak-mak elok lah kau. Datang tengok bantuan agia capek. Datang bantuan agia capek. Cuma kini bantuan tu tabi tambah, tahu dah. Coba, itu dirempang sikini tu pak, dirempang kini tu. Kalau ama-ama berbaris di depan, tentara datang, polisi datang, Pamong Praja datang, toganya mak-mak tu 2 lapis, 3 lapis, nenek-nenek suruh duduk. Pamong Praja yang namanya teng wajah itu tidak akan sanggup menembak mata air itu kepada nenek-nenek mak-mak. Kalau sanggup berarti dia sama menembak air gas itu kepada ibu dan ibu neneknya sendiri. Iya atau tidak? Makanya jangan lawan-lawan ke amak, jangan lawan ke bini pak. Ambo kadang-kadang nengok ibu-ibu gua pak, ya bini-bini gua, ibu dan nengok pak. Iya, coba lihat wajahnya, la ilaha illallah. Ada namanya wajah-wajah kecewa je pak. Itu tengok aneh. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Iya. Yang kedua dan tengok wajah mak-mak kok kebanyakan wajah-wajah bautang aja. Yang jelas mak dan ayah Rasul kasih contoh supaya tenang aman beribadah. Bu. Ibu kalau dapat laki yang rajin solat, rajin ke masjid, senang hati tu enggak? Kalau dapat laki yang tidak semayang pemabuk, sakit hati tu enggak? Ceraikan aja bu. Kalau adalah hak perempuan menceraikan awak pak, oh entahlah. Itu jalanan belabu hitam tu sebanyak-banyak laki-laki gilur pak. Nang karajo ibu, nang menggali ibu, nang masak ibu, nang menyosa, mencuci ibu, yang menggosok, ngantar anak sekolah, menjabui anak sekolah, laki mengangkang aja. Mana tauladan awak? Coba. Rasul tidak ada menyakiti istri pak. Balik Rasulullah dari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nasi yang tidak ada ya Rasul. Alhamdulillah. Awak puasa ya dek ya. Puasa tidak bongi-bongi dah. Hamba kadang-kadang nengok ibu-ibu kau entahlah pak. Ibu awak nengok pak. Jam 6 dah bangun. Jam 7 ngantar anak. Jam 9 mulai berangkat ke pasar. Mana yang di kadai-kadai atau tagak lo dulu tu kabalanjo ala kali Bali ya ala nalama ya. Yang ia pikir bukan untuk selera dia, selera awak pak. Masak bini di rumah lah sampai jondo boleh 1:30 terhidang. Awak lunjuk pulang. Pulang awak jam 1. Kata bini atulah pulang papanya nak yuk kita makan lagi ya. Menunggu supaya barokah. Pulang awak kata bini bang yuk makan wak bang, udah yuk makan wak leda, lah makan lewo, nasi lah masak, sambal ayam lah, sayur ayam bayam ala, asam pode ala, ikan bakar ala, sambal belacan ala, iko hobi abang yuk makan wak bang. Apa jawaban awak ke bini awak? Makanlah bu, dalam makan di kedai tadi. Ondi mah. Kalau keluar bahasa waktu itu omongan istri, omong putui pun telingon dong awak. Tuan-tuan maka kata dia masak ranjang orang tiang tak ni Tapi amak-amak ni orang baik, tak pernah keluar kata-kata kotor. Nyo tahan jo, esok masak lo balik. Makan tak dimakan nyo masak jo balik. Makanya biji aku kadang-kadang kuri seminggu, gapuk seminggu pak. Dia berangai awak. Coba. Apa lagi? Rasulullah yang ketiga ni kita potong-potong aja mak ayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah cinta kebersamaan, cinta
Okey. Lah salah tokan Pak Ketua. Iyo kiranya mikrofon ko sama jo nak gadi Pak. Salah tokan ano. Makanya kalau anak gadi kalau tokan ni ano. Sampai lahir anaknya. Dah. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Di Mekah 13 tahun lamanya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oi, macam-macam Pak, ndak aman, ndak damai. Sebab Mekah orang keras. Diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Yang kayo sombong dek kayonya, nan codiak sombong dek cadiaknya, nan rancak lah sombong dek ancaknya, nan buruk lah sombong dek buruknya, yang miskin lah sombong dek miskinnya. Itulah Makkah susah. Akhirnya pindah Rasul ke Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Belum sampai Rasul ke kota Madinah, baru di gerbang sudah disambut Rasulullah oleh masyarakat. Padahal yang nyambut bukan semua umat Islam. Ada Nasrani, ada Majusi, ada Yahudi. Mereka menyambut. Kenapa? Karena kedatangan Rasul membawa kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Maka Madinah aman, damai. Makanya kalau datang bupati, datang nenek mama, datang alim ulama, datang pemerintah dan lain-lain, itu sunat hukumnya disambut Pak. Dengan marhaban, dengan berjanji, dengan apa lagi tu, dengan solawat, atau mungkin tradisi kampung, jo randai, jo sile, atau dan lain-lain. Hukumnya sunat. Cuba tengok Buya Abdul Somad awak. Kalau inyo datang, ada 3 meter berjalan, ada 5 meter berjalan, ada 1 kilo mela berjalan, disambut dia orang. Beda jo ambo datang tadi nak do nak menyambut Pak. Turun dia tu langsung sikap. Tu ibu hati Ustaz, ndak. Nasib ambo macam itu Pak. Ya Bu Lurah ya. Begitu Pak. Itulah Nabi biasa. Besok kalau sempat tadi bupati datang ke sini, sempat gubernur datang ke sini, ibu-ibu PKK, ibu Rebana, ibu Dharma Wanita pakai alat tak tung tak. Beres umbul-umbul penuh. Itulah. Jadi Rasulullah datang disambut dengan gembira. Diatur oleh Rasul di Madinah. Bagaimana? Pertama, Rasul bangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Jadi Rasulullah kemanapun ia, dimanapun ia tinggal, ia bangun masjid. Kini di mana-mana ama ayah lah banyak orang sekeluarga pribadi membangun masjid. Awak WC bersama, ndak sudah malu awak beko? Hei, sawit 500 hektar, toko 50 pintu, deposito banyak, emas banyak. Sampai di mana piti yang banyak itu? Sampai di mana coba? Awak nak tutu makan sekali sehari, 2 kali sehari. Boleh? Tak boleh, coba. Yang kedua, Rasul bangun di Madinah. Apa yang bangun? Pendidikan, tarbiyah, pendidikan Pak. Bagaimana dengan sahabat? Ayo duduk sikoyo. Ayat turun, mari kita baca, mari kita hafal, diberikan pemahaman. Makanya kini pendidikan nama ayat tu MDA awak ada. Dia kata pengurus ndak bayar, tapi susah Pak. Saya punya pesantren ndak juga bayar, gratis Pak. Ndak ada bayar SPP, ndak ada. Ndak saya bilang sama bupati, ndak saya bilang sama anggota dewan, ndak bilang kepala dinas, kepala Kemenak, ndak bayar Pak. Lebih kurang 500 santri, ndak ada bayar. Tinggal bayar emaknya, ayahnya, bayar uang makan, itu aja. SPP ndak bayar, perai. Coba cari sekolah sekarang, mana sekolah yang perai? Sang sekolah negeri aja bayar. Saya ndak bayar Pak. 52 orang guru, 2 orang cuma negeri, 50 honor dari saya. Coba. Kadang-kadang anak yatim, uang makannya berapa semua anak sunat? Uang makannya 700.000. Saya bantu satu anak yatim
300.000. Berapa banyaknya jumlah anak yatim? Sekian orang. Berapa juta yang harus saya bayar tiap bulan untuk anak yatim? Sekian orang. Kadang-kadang ikolah Pak. Amaknya datang, Ustaz. Ya, Buya, apa? Iko makan anak lah 3 bulan tak bayar dah Ustaz. Bahat mantun. Itulah saja ayahnya tak ada kok. Lah payah mana kini? Tu hilang akal dan Ustaz nak do untuk bayarnya do. Abangnya alun jo le, kakak adiknya bayar ndak jo do. Tu babo, itulah nak dapat cara. Ada caranya bu. Hei. Ada caranya bu kecam bu. Ba caranya Ustaz, tukar ayah jambo gitu bu. Awak le buka pendaftaran ndak le nyomo dah Pak. Allah. Bu. Ibu kalau ayah-ayahku menambah biji, le setuju. Itulah bedanya, Pak. Makanya tradisi. Kalau di Makkah biasa, Madinah biasa, Mesir biasa, Arab Saudi biasa. Punya bini 1, 2, 3 sampai biasa. Ambo jalan-jalan di Makkah Madinah tu mohon maaf sama ayah. Ada apa tu mendorong gerobak. Dalam gerobak tu ada sorban, ada mukenam, ada tasbih, ada gincu, ada kurma dan lain-lain. Ambo tanya, "Assalamualaikum Syekh." "Waalaikumsalam." "Kaifa haluk?" "Baik." Cita-cita kayaknya kamu zaujah bara orang bini Pak. Salasa, 3-nya. Anda orang gerobak kerjanya Pak. 3 bininya. Kamu alat berapa orang anak kerja Pak? Isna asyara. Barang orang anak 2 baliknya. 2 balik anak. Koncang juga Pak tu kiranya Pak. Kemudian dia tanya pula saya, "Wa antum kam zaujah? Wa antum berapa orang istri?" Tentu jawab sejujurnya, "Al-wahidah." Surangnya Pak. Bongak wa angmah ini mah. Makanya mohon maaf, penjabat di Indonesia, anggota dewan di Indonesia banyak istri terselubung. Nyobini ndak mau mana magi izin dah Pak. Pailah tiap Jumaat, Sabtu, ambo ke punya kawan dah Pak. Punya kawan, banyak anggota dewan, banyak penjabat, payah keluar silaturahim ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Apa ada Bu?" "Itulah Ustaz tadi siap Jumaat lapoi ke bandara." "Ke mananya Pak Ambo?" "Katanya ke Jakarta." "Acara apa Bu?" "Itulah ndak joleh dia Ambo do." Besok datanglah balik. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bapak mana?" "Itulah tadi sebelum Jumaat lapoinya." "Ke mana?" "Katanya ke Jakarta." Besok tanya lagi. Akhirnya mak dan ayah, saya punya pikir, kamalah ya apa-apa penjabat. Kau Jumaat Sabtu hilang, Jumaat Sabtu Jakarta, Jumaat Sabtu Jakarta. Ambo cari Pak ke Jakarta tu kamanya. Kiranya dalam pikir coba, Jumaat berangkat sampai sore di Cengkareng, berangkat ke tempat tujuan macet, berarti malam kayak begini baru sampai malam Sabtu. Hari Sabtu kantor nak ada buka. Hari Minggu orang libur semua. Kok Sabtu Minggu Jakarta. Ambo cari. Kiranya iya Pak, di Jakartanya. Mangga Ustaz, meeting. Tahu meeting? Itu dia. Kan memijat yang penting-penting. Nyobi ini di rumah ndak mau mengizinkan dah. Itulah. Nyo tradisi orang awak, orang Melayu ndak bisa. Bang, susah bang. Sama-sama susah. Ada bang, kita nikmati. Jangan awak buat perangai bang. Sampai mati awak cari bang. Ndak amu bini aku melapen awak babinyi le Pak. Kadang-kadang awak pancongnya, ba caronyo mau mezin awak, awak bunyo jalan-jalan, bawa ke Bogor, bawa ke Malaysia, bawa ke Brunei. Indak juta pancong dah Pak. Awak boleh nyonya ome, awak aginya cincin, awak agi duku. Ndak juta terbuka rahasia. Iko kiranya abang yo, bawa mau jalan-jalan, bagian bawa ome, ndak babinyi kiranya ya. Lah 3 tahun dah tahan macam iko, akan babinyi, lah pailah. Ndak ngadi tu situ banyak. Ndak jando tu pailah. Cik je syaratnya. Awak nunggu tu lah. Syaratnya longkai mai dan dulu ni. Mintalah. Baca ro kamu longkai mai nyo ndak mati-mati dah.
Artinya ibu kita ini lembut hatinya. Semua kasih sayang untuk satu orang selamanya. Setuju, Bu? Oh, kalau untuk inyo tu Pak, kompak. Betul itu. Jadi Rasulullah cinta kebersamaan. Coba tengok dalil dalam Al-Quran Allah sampaikan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita laki dan perempuan, bersuku, berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh, dan lain-lain ada. Semuanya lita'arafu, untuk saling kena mengenal. Itu hebatnya agama, Pak. Makanya mengadu sahabat, ya Rasul, ada apa Tuhan? Awak kan tak seagama dia ya Rasul. Gimana cara? Oh, tak seagama. Tak. Apa agama Tuhan? Yahudi, Nasrani. Ya. Oh, tak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Ngadu lagi, ya Rasul. Kita tak sama paham ya Rasul. Tak apa-apa. Pahamnya apa? Ini. Oh, tak apa-apa. Lana a'maluna walakum kalian pula, kami pula. Jangan bacokak, tak elok. Coba, Indonesia sampai sejak dulu sampai hari ini modal yang ia miliki tidak pernah putus adalah konsep kebersamaan. Terusik satu, sakit di tempat yang lain. Iya atau tidak? Seluruh Melayu di Indonesia, Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Papua, yang terusik saudaranya di Rempang itu, semuanya merasa sakit. Iya atau tidak? Sakit. Oh, masalah agama, masalah paham, tu lain. Tapi terusik saudaranya. Ikolah ama ayah. Tapi kadang-kadang ambo eran juga. Batigo beradik kakaknya Pak. Tak belok-elok tu. Batigo jadi kakaknya tak belok-elok tu. Makanya dulu ambo ko kan orang kampung Pak. Orang kampung. Asli kampung di Kampak, desa Pulau Birandang. Sekolah dulu di Bukit Tinggi, Tanjung Alam, masuk Kate, nama kampungnya Pasir Ampe Angke Candung. Jadi ama ayah merantau sekolah. Ambo itulah macam lihat. Nengok orang kompak badi-adik, akur dalam masyarakat, akur dalam berbagai organisasi. Ibu hati Pak, awak kadang-kadang batigo adik-adik ndak belok-elok dah Pak. Makanya dulu coba tengok, rambutan berbuah, durian berbuah, palesan berbuah, none berbuah, mangga berbuah, manggis berbuah, apa le Pak, duku, lansek, nanti juai-juai panjang-panjang kau apa nama tu? Rambai berbuah, dalam hutan apa namanya? Buah-buahan dalam hutan. Ada tampui, ada ridan, ada cemene, ada umpuyan. Mohon maaf kalau bahasanya tidak sesuai. Sampai sakit bawi dia makan. Iya tu tak? Kini jangan dibaca le. Berbuah mangga di muka rumah. Berbuah mangga di muka rumah. Sadahan 5 buah. Oh, lu tua mangga tu le. Laba bungkui je nampak diorang. Awak arok rasa kadapek rasa kabuli aja. Begitu dia tengok, tinggal plastik je lepas. Walau anna lal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung taat ibadat, keimanan yang kokoh, kebersamaannya, kecintaan dengan ajaran dan sunnah Nabi dilakukan kompak, la patana alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah. Ni maulid Nabi, jandi saulah pak pengurus, WC itu sebontarnya. Selesai. Coba pasang niat. Saya seluruh kloset. Berapa kloset seluruhnya Pak Ketua? Kau tuanya nak tontu dah tanya ni. Apa cara dah. Ada 10, 20,
Coba tanam dalam diri, saya membantu seluruh kloset itu saya tanggung. Yang lain ngomong, saya seluruh keramik saya yang tanggung. Saya seluruh semen saya yang tanggung. Saya pasir saya yang tanggung. Upah tukang sampai selesai saya yang tanggung. Coba. Selesai. Jangan risau. Cuma syaratnya satu aja. Besok dah selesai jangan dikunci. Awak di pasar, orang nak mandi, orang nak buang hajat, biar kau dikunci, buang hajat anda tahan ya kan, alope kan, basera, awak sumpahin orang menyumpah awak lah, marah saya, sumpah menyumpah jadinya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, bilang sama kawan kita yang YouTuber ini, pesantren, saya tidak buat proposal. Ada nih bawa brosurnya tadi. Ada. Nggak ada bantuan. Saya sawit nggak ada, kebun karet nggak ada, kolam ikan nggak ada, kolam renang nggak ada, toko nggak ada, pegawai negeri berhenti saya pegawai negeri. Demi membangun pondok, nggak ada buat proposal, dibantu, alhamdulillah. Ada kawan-kawan anggota dewan, ada anggota pemerintah, togak pinggang, yang ikut kalau dibuka berapa biaya kau Ustaz? Oh tu sekian, ambo bela 2 lokal, ambo bela 3 lokal. Sampai kini socik paku haram Pak. Jadi soal ndak ibu hati. Makanya jangan berharap. Kalau pengurus buat proposal, buatlah ndak apa-apa. Tapi tahun isu alonnya, tahun isu alonnya ulang lo balik. Katanya ala tukar pula kepalanya, la tukar pula ketuanya, ulang lo balik. Naniko ndak je sudah. Coba. Masjid, mohon maaf. Saya bangun masjid, tanyalah sama kawan. 1 tahun selesai, dah berjumat orang. Saya bangun musola, saya jumpa musola itu terbengkalai, dirobohkan oleh masyarakat karena tidak sesuai lagi dengan kapasitas, hanya 6x6. Masyarakat di sana ada 200 kakak. Saya bangun, saya bantu. Untuk apa duit itu banyak? Nah, makan juga jadilah Pak. Saya menikmati impak wakaf sedekah yang dibantu oleh umat untuk saya. Saya nikmati dengan ketenangan Pak. Saya tidak makan anak saja bilang, "Bah kasihlah bah untuk beli supermi." Tidak bisa karena itu bukan umat, bukan duit saya, duit umat. Saya cari duit saya baru belikan anak supermi. Artinya bukan saya bersih, tapi apa salahnya sepanjang itu hak orang, kembalikan kepada umat. Hak awak silakan dinikmati. Karena Rasul begitu. Jadi kecintaan kita kepada Rasul nampaklah menjalankan syariat beliau. Bagaimana caranya? 1 kali selawat karena cinta kepada Rasul, 10 diberikan pahala atau manfaat. 30 diberikan Allah, 10 pahala dilipat ganda, 10 dosa dihilangkan Allah, 10 derajat ditinggikan Allah. Hanya 1 kali selawat. Makanya kalau kita berangkat ke Mekah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum hayy Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum hayy Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun jarak jauh ma'aya, bagi Allah, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Satu pun tidak ada bagi Allah yang jauh Pak. Tidak ada yang besar di sisi Allah, kecil. Maka Rasul mencintai kita bukan hanya sepenuh hati, tapi sepenuh raga jiwa sampai hayat beliau nazak sakaratul maut. Ummati, 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 umatku. Yang ia ingat umatku, umatku. Kita sejauh mana mencintai Rasul? Coba. Makanya Rasul sampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur, kalau dulu kami belajar di pondok, wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu,
periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin. Asal kata li ghadin ghadan, kena ada huruf lam majrurun bilam li ghadin. Periksalah dirimu, mana baru amal ibadat yang kalian buat untuk hidup yang lebih panjang. Habis dunia, alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, 6 negara. Lulus dapat surga, jatuh dapat neraka. Yaumil akhir, itu baru disebut dengan hari yang akhir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqam. Sampai besok di liang lahat baru. Yo, dulu kenapa anda tahajud? Dulu kenapa anda murid Nabi? Dulu kenapa anda infak wakaf sedekah? Dulu kenapa? Penyesalan tidak bermakna lagi. Di padang mahsyar, la yatazawwalu hatta yus'ala an arba'ah. Tidak bisa beranjak tumit besok di padang mahsyar. Dempet sempitnya umat. Air minum meleleh, keringat sampai ke dada, makin dijilat makin muntah, makin dijilat makin muntah. Tak bisa minta bantu. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak bisa minta tolong kepada siapapun melainkan syafaat baginda Rasul. Yaumul hisab, hasaba yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti fahuwa hasibuan. Ada hasibuan di sini. Hasibuan ada? Kalau hasibuan itu asal katanya hasaba yuhasibu hisaban. Ujungnya fahuwa hasibuan. Dihisab amal ibadat kita, Pak. Dihitung. Ini durian, ini mangga, ini nenas, ini elok, ko busuk, ko buruk, ko pakuak. Ditengok, Pak. Orang yang kurban bagus, kurbannya sah atau tidak, kurbannya berpahala atau tidak. Oh, sah, bagus. Tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Inyo rasa sombong. Ambo itulah ibu. Apa tu si anu tu? Tak pernahnya ikut korban dah. Tak sangka dah yang piti banyak, ome banyak. Ambo walaupun susah duit, tiap tahun ambo ikut korban. Pihak sangka sianu, tak pernah sekali je ikut tau. Hilang amal ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud ikhlas. Coba besok dihitung. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Tengok dalam surah Yasin. Mulut yang pandai ngomong, argumentasi, berbagai dalil. Besok afwahihim dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami mengecek. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Hei ayah, mak, pemuda, remaja, apapun yang kita buat, tak ada satupun yang bersisa, berselindung di hadapan Allah. Videonya Allah sampai hari ini tak pernah padam, tak pernah soak baterainya, Pak. Besok akan diputar video awak di padang mahsyar surang-surang. Kok elok senyum awak, kok buruk kama kapalo ke diandoan. Kama palo akan ditutui satu orang menonton. Maka sayang Allah kepada, memberikan Allah akan kesempatan supaya kita mencintai Rasul, taati sunnah beliau, semayang okey, ke masjid okey, kompak okey, impak okey, puasa sunat okey, iktikaf okey, buatlah yang banyak-banyak yang sunat-sunat. Karena Rasul cinta ibadah yang sunat-sunat. Rasul sampaikan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah Ta'ala biarlah seketik, tapi letarui manarui. Dan kalau wakaf 2000 sehari, 2000 sehari, 2000 sehari, 2000 sehari, sebulan lah 60.000, berartilah sesak simin. Kalau sempat sebanyak kau tiap bulan sesak semen. Ikaw hadir ada 800 sak semen, Pak. Talung wak di muka masjid. Tak perlu dicor, Pak. Semen aja lah diotok soleh. Ada jalan yang berlubang-lubang. Tak perlu dicor, langsung semen tu. Cabian semen tu. Langsung jadi.
Itulah sebut sedekah jariyah. Apalagi dicampur sama pasir, dicampur sama krekel, dicampur sama air, menjadi sebuah kekuatan. Ikut tiang ko ama ayah, cobalah bawa penokok dari rumah, tokoklah memantul penokok tu, karena kekuatannya bukan main. Begitulah awak ayah ama, buat barisan nenek mama, buat barisan alim ulama, buat barisan pemuda, buat barisan ama-ama, buat barisan ayah-ayah, cendekiawan, ke wanita, buat satu pun orang takkan bisa masuk ke dalam pagaran kita. Tapi kalau awak bagak, pi surang ajonyo, tidak akan terkontrol apa. Karena iman awak, iblis allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Banyak dari awak lepa. Mak dan ayah pemuda remaja yang terhormat, cukup itu yang kami sampaikan. Kena pas hari jam 12 kurang 2 jam setengah. Demikianlah ama ayah, walaupun sekelintir kecil kita ambil dalam hikmah Maulid Nabi ini, semoga bermakna manfaat. Sebelum ditutup Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dengan tulus hati. Saya mengajak mak, bapak, ibu, rekan pemuda remaja, mari kita berhadiah Fatihah untuk ama ayah awak yang melahirkan dan membesarkan dalam susah. Bila mak ayah sudah tiada, lapang hendaknya kuburnya, diampuni dosa. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام يا مجيب السائلين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian, terima kasih, silap dan salam. Mohon maaf, semoga kita dapat bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.